Xiao Chong, tenanglah. Xiao Chong, tenanglah. Kalian semua jangan mendekat. Kalau kalian mendekat lagi, aku akan melompat. Lin Chong, kalau ada yang ingin kau katakan, turun dan bicaralah. Kau, Aku sudah bilang. Apakah kalian mendengarku? Aku bilang itu perbuatan Wang Mang. Apakah kau percaya? Jangan berpura-pura menjadi panutan. Kau hanya memikirkan donasi keluarga Wang Mang ke sekolah. Bocah kurang ajar. Omong kosong apa yang kau katakan? Wang Zengang, jangan kira semua orang tidak tahu dari mana uangmu berasal. Kau membangun gedung mangkrak, menipu tetangga. Kau tidak berbuat baik, tidak takut keturunanmu terputus. Bajingan kecil. Kau. Wang Zengang. Xiao Chong, dengarkan aku. Ayah, mereka semua selalu meremehkanmu, menganggapmu lemah, makanya mereka menggertak kita. Kalau bukan karenamu, apakah ibuku harus meninggal secepat ini? Bahkan jika hari ini aku harus melompat dari sini, aku tidak ingin selemah dirimu. Lin Chong, seseorang mengirimiku video. Sekarang bisa dibuktikan bahwa Wang Mang yang menyerang duluan. Maafkan kami salah. Kami telah salah menuduhmu. Xiao Chong, ini buktinya. Ini bukan salahmu. Lihatlah dengan baik. Xiao Chong, dengarkan aku. Di atas itu tidak aman. Turunlah. Jangan buat aku jadi meremehkanmu seperti ini. Bukankah biasanya kamu lemah dan tak berdaya? Kenapa kali ini kamu bersikeras ingin sok kuat dan melindungiku? Keluarga Lin Jiangwo. Ayahmu mengalami patah tulang di seluruh tubuh dan juga luka tembus. Ada indikasi pendarahan, maka perlu transfusi darah. Tetapi golongan darahnya adalah Re, negatif. Dokter, golongan darah saya sama seperti ayah saya. Ambil darah saya saja. Berapapun yang Anda butuhkan, ambillah. Saya sehat. Ayah, bukankah ayah selalu berharap aku menjadi siswa terbaik? Aku mendapatkan peringkat pertama di seluruh sekolah. Cepat buka mata ayah dan lihatlah. Sejak kecil aku tidak pernah bertemu ibuku. Jika ayah pergi, aku tidak akan pernah memaafkan ayah. Aku ini orang berdosa, menyebabkan ibuku meninggal saat melahirkan, dan kini menyebabkan ayah mati karena telah menyelamatkanku. Kalau saja aku bisa mendapatkan kesempatan kedua, aku pasti akan menebus dosaku dengan baik. Bukankah seharusnya aku berada di rumah sakit ini? Apakah ini Heng Dian? Mimpi ini terasa sangat nyata. Maafkan saya, saudara. Bagaimana caramu mengendarai motor ya? Apa kamu buta? Maafkan saya. Ayah, Bukan, kawan. Kita seumuran loh. Jangan asal panggil. Kamu tidak apa-apa. Jika kamu baik-baik saja, saya akan segera pergi. Saya ada urusan. Maafkan saya, saudara. Maaf. ayah, tunggu saya. 4 juta rupiah saja. Uang yang kamu berikan terlalu sedikit. Melihat keluargamu begitu miskin seperti ini. 4 juta rupiah itu sudah karena saya menghargai istrimu yang sedang hamil. Saya sedang beramal. Hei Lin Jiangwo, Li Mei, keluarga kalianlah yang termiskin di jalan ini. Hanya sepeda usang itu, hanya sedikit berharga saja. Apa kamu takut orang lain akan merencanakan hal buruk pada keluargamu? Lin Jiangwo, Li Mei, dia benar ayahku. Dan ibuku juga. Aku benar sudah melintasi waktu. Kalau orang itu miskin, wawasannya pasti sempit. Rezeki besar ini sudah kami sodorkan kepadamu, tapi kau tidak tahu cara mengambilnya. Wang Zengang, ternyata bajingan tua ini, waktu mudanya seperti ini. Kalau saja dia tidak menipu dan merebut tanah kami, keluarga kami tidak akan hancur. Beri jawaban yang pasti. Mau tanda tangan atau tidak? Kalau tak mau tekan kami pergi. Baiklah. Saya akan teken. Jangan tanda tangan. Bajingan ini penipu. Kamu siapa? Apa urusanmu dengan masalah keluarga saya? Jangan pedulikan saya siapa. Kontrak ini tidak boleh ditandatangani. Kalau kamu tanda tangan, hidupmu akan hancur. Sialan, jangan ikut campur urusan orang. Jangan merusak rencana baikku. Kau tidak percaya kalau aku akan membuatmu tidak bisa keluar dari jalanan ini. Kalau perjanjian ini tak ditandatangani hari ini, besok harganya tidak akan segini lagi. Kau pasti tidak mau istri dan anakmu sama sepertimu, tinggal seumur hidup di lubang tikus ini kan? Baik.
Jangan tanda tangan. Anak nakal, kenapa kamu ikut campur urusan orang lain? Kontrak ini tidak boleh kamu tanda tangani. Kalau kamu tanda tangani, kamu akan hancur. Sudahlah, orang miskin tetap saja orang miskin. Tidak mau menikmati hidup yang enak. Sudahlah, sudahlah. Biarkan saja rumah kalian ini membusuk di sini ya. Tunggu. Aku tanda tangan. Mana mungkin si brengsek ini berhati baik? Dasar anak kurang ajar. Tenanglah sedikit. Apa kau mau menimbulkan masalah besar? Rumah ini sebentar lagi akan digusur. Dia sekarang membelinya dengan harga Rp2.000. Lalu dia akan mendapat puluhan juta rupiah dari pemerintah. Apa yang dia katakan itu benar? Apa perkataannya ini bisa dipercaya? Rumahmu saja sudah bobrok seperti ini penggusuran. Coba berkaca sedikit, layak kan? Tidak ada penggusuran, begitu. Bahkan jika diberikan gratis pun kau tidak mau. Lalu kenapa kau ingin membelinya? Ini namanya tidak waras, kan? Baik, kalau begitu mari kita pergi ke kantor polisi untuk mencari tahu yang jelas apakah ini termasuk pemaksaan jual beli atau tidak. Kantor polisi ya? Kantor polisi. Cari polisi. Kalau begitu aku akan menghabisi wanita ini dan juga anak yang ada di perutnya sekaligus. Sialan. Mau apa? Jangan berkelahi, hentikan. Limei, jangan salahkan aku. Salahkan saja karena kamu salah memilih pria. Wang Zengang, kamu bukan manusia. Lin Jiangwo, pikirkan baik hari ini. Kau mau rumah bobrok ini atau istri dan anakmu? Gangge, saya tanda tangan. Kamu minta maaf atau tidak? Apa aku tetap tidak bisa mengubah semua ini? Tidak bisa. Nasibku bukan takdir. Rasakan ini. Lin Jiangwo, beraninya kau memukulku? Nak, cepat pergi. Ini masalah keluarga kami, aku tidak bisa melibatkanmu. Ayah, ternyata dirimu yang dulu. Tidak selemah itu. Karena aku sudah ikut campur dalam permasalahan ini, aku harus menyelesaikannya sampai tuntas. Kamu, Dari mana datangnya bocah kurang ajar ini? Sok ikut campur. Saudara-saudara, hajar dia juga. Wang Zengang, lahir di tahun 1970, membayar sejumlah 10 juta rupiah untuk menikahi seorang istri di desa sebelah. Kurasa dia juga sebentar lagi akan melahirkan. Apa kau berniat menamai putramu Wang Mang? Bagaimana kau tahu? Aku tidak hanya tahu, aku bahkan tahu tanggal lahir dan jam lahir seisi keluargamu. Jika kau berani lagi memaksa membeli rumah keluarga Lin kami, aku akan membuatmu tidak punya keturunan. Minggir. orang yang tidak punya apa tidak takut pada siapapun, lebih baik mati bersama. Kita lihat saja nanti. Kita tunggu saja nanti. Cepat bawa aku ke rumah sakit. Cepat. Adik, kudengar dalam beberapa waktu ke depan akan terjadi penggusuran. Apa itu benar? Kalau kalian tidak menjualnya pada si brengsek Wang Zigang itu, kami juga tidak akan menjualnya. Benar, kami juga tidak akan menjualnya. Iya kan? Ya, kami juga tidak akan menjualnya. Ayo, cepat pulang. Jiangwo, perutku sakit. Mei kecil, Mei, kamu baik-baik saja? Aku belum sempat membuat ayah dan ibuku menikmati masa bahagia. Jangan aku akan mati di sini lebih dulu ya. Cuma kaget saja tadi. Xiao Mei, kenapa di rokmu ada darah? Ini darahnya Wang Zengang tadi. Terciprat ke rokku. Tidak apa-apa. Mari kita berdiri. Sini. Adik, urusan hari ini untung saja kamu mau membantu. Tapi kita saling kenal. Kak, apa kamu tidak ingat aku? Sepertinya lebih muda dariku. Benar sekali. Aku ingat sekarang kamu cucu kakek buyutku yang ketiga, Lin Chong. Betul kak, akhirnya kamu ingat aku. Ayo, kita masuk dan duduk di dalam rumah. Baik. Ayo, Xiao Mei. Untung saja ayahku masih ingat nama sepupu yang dulu pernah mengurus Feng Shui untuk keluarga kami ini. Makanannya sudah datang.
Jujur saja, Xiao Chong memang agak mirip denganmu loh. Bagaimanapun kita semua adalah anggota keluarga Lin. Adik, hari ini kamu sudah banyak membantu. Padahal di siang bolong aku menabrakmu. Maaf ya. Tidak apa-apa, Ayah. Kak, kedatanganku kali ini adalah untuk membantu kalian. Asal kalian mendengarkanku, aku jamin kalian akan mencapai kesuksesan besar. Kesuksesan besar? Ini anak nakal. Dia jadi berat setelah minum arak. Sepertinya kaki ayahku mengalami cedera saat itu demi melindungiku dan ibuku. Sampai jadi pincang ya. Aku harus membalikan keadaan. Ini adalah jalan kecil kita. Aku ingat ayah pernah bilang, beberapa bulan sebelum aku lahir, di pasar terjadi kecelakaan yang menewaskan seorang pria penjual jepit rambut kupu-kupu. Pasti dia orangnya. Kak, kamu punya uang 50.000 rupiah. Nanti malam juga aku pasti akan mengembalikannya kepadamu. Terima kasih banyak. Bos, berapa harga jepit rambut ini? 300 rupiah satu, 1000 rupiah 5. Kak, kamu pulang duluan saja. Aku akan segera kembali setelah urusanku selesai. Bos, aku ambil semuanya. Ini total ada lebih dari 200 buah. Kamu yakin mau ambil semuanya? Tolong jual saja murah kepadaku. Lalu pulang cepat dan tidur. Kalau kamu benar berminat, cukup 50.000 rupiah saja untuk semuanya. Baik. Setuju. Bos, akhir ini sebaiknya jangan terlalu banyak minum arak ya. Banyak mobil di jalan. Hati-hati ya. Aku hanya bisa membantumu sampai di sini. Apakah kamu bisa menghindarinya? Tergantung pada takdirmu sendiri. 100.000 rupiah kau berikan begitu saja. Siapa dia sebenarnya? Kau bahkan tidak tahu. Dia adikku. Dia tidak akan membohongiku. Dulu kau bilang Lao Zhao adalah teman baikmu, uang yang dia pinjam dari keluarga kita, sampai saat ini belum juga dikembalikan. Dengar Lin, akan kuberitahu, kalau 100.000 rupiah ini tidak kembali hari ini, kita akan bercerai. Xiao Mei. Kakak ipar, kau mau kemana? Kau tidak kabur. Memangnya aku ini bisa lari atau kabur kemana? Lagi pula, bukankah kakakku sudah bilang kemarin, mulai sekarang ini rumahku. Aku sudah beli daging. Hari ini kita makan enak ya. Ku bilang dia tidak akan kabur kan? Dek. Kak, ini uang yang kupinjam tadi siang, sekalian bunganya. Kakak ipar, ini pakaian yang kubelikan untukmu. Kulihat pakaianmu sudah agak lusuh. Model ini sangat bagus, entah kau suka atau tidak. Xiao Chong. Jujur padaku. Apa kau pergi berjudi? Jepit rambut model Juage Xiangfei. 1 yuan saja. 1 yuan saja. Adik kecil. Jepit rambut model Zuhege. 1 yuan saja. Lihat betul. Uang ini, begini cara mendapatkannya. Kamu hanya memindahkan jepit rambut dari pasar ke depan sekolah dan keuntunganmu berlipat ganda. Kak, sekarang drama TV ini sangat populer. Murid sekolah dasar sangat menyukainya. Keluarga kita bahkan tidak punya televisi. Aku tak mengerti hal ini. Kak, tenang saja. Aku sudah bilang, aku akan membuatmu hidup berkecukupan nanti. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah, semua ini salahku karena tak punya uang. Ini salahku karena tak becus. Aku mohon jangan bawa Xiao Mei pergi ya, ayah. Aku mohon kepadamu. Xiao Mei sekarang sedang mengandung anakku. Dasar pecundang tak berguna. Orang bodoh di ujung desa pun lebih bisa menghasilkan uang darimu. Ayah. Xiao Mei. Jiang Wo. Xiao Mei. Jiang Wo. Xiao Mei. Ayah, Jiang Wo. Ada apa ini? Tak punya uang, bahkan tak bisa mempertahankan istrimu. Seandainya aku menjual rumah ini lebih awal, dia tidak akan dibawa pergi sekarang. Omong kosong apa yang aku bicarakan ini? Padahal justru kamu yang telah membantuku. Bang, sekarang yang paling penting adalah segera menjemput kakak ipar kembali. Aku juga ingin segera menjemput istrimu kembali, tapi aku hanya punya ladang ini sekarang. Aku tidak punya apa. Apalagi, dari mana aku bisa punya uang? Aku ingat saat kita masih kecil, sayuran yang ditanam ayah sangat enak. Bang,
Aku punya cara untuk mendapatkan uang. Cara apa? Kita bawa sayuran itu ke kota untuk dijual. Tingkat konsumsi di kota tinggi, mungkin kita bisa mendapatkan lebih banyak. Adik kecil. Lao Zhao, aku punya permintaan padamu. Lin Jiangwo. Jangan kamu datang untuk meminjam uang ya. Keluarga kami tidak punya uang. Kamu pergi sekarang. Tidak istri Lao Zhao. Aku ingin meminjam becak motormu untuk menjual sayuran di kota ini. Oh ya ampun. Orang tak berguna dan tak bisa diandalkan seperti dia ini, dia mau pergi ke kota untuk menjual sayuran. Sungguh. Ini adalah... Lao Zhao, kita ini bersaudara. Tolonglah bantu aku. Barang rusak seperti ini, kamu berikan padaku pun aku jijik. Cepat, ambil barang rusakmu dan pergi dari sini. Pergi. Kamu tidak boleh bicara seperti itu kepadanya, Lin Jiangwo. Bagaimanapun juga dia adalah saudaraku. Saudara sedang dalam kesulitan. Aku tidak boleh tidak membantunya sama sekali, iya kan? Lao Zhao ini benar tidak tahu diri. Katanya mau kasih kendaraan roda 3 tapi cuma dikasih gerobak tua begini. Asal bisa membawa pulang kakak iparmu saja sudah bagus. Ayo, berangkat. Pelan-pelan ya. Hati-hati kawan. Tidak ada yang terluka kan? Jangan sentuh aku. Maafkan saya, Nona. Sini begini. Ini Nona, sayuran ini sebagai permintaan maafku. Datang dari desa, siapa tahu barangnya bersih atau tidak. Kenapa kalau dari desa? Siapa yang 3 generasi leluhurnya bukan petani? Ini ditanam sendiri oleh kakakku. Tidak ada yang lebih baik dari hasil tanamannya di seluruh desa. Benar. Orang biasa saja sulit untuk mendapatkannya. Ini kakakku berikan kepadamu. Terima saja. Nona, bos sudah mendesakmu. Aku tahu sebentar lagi. Untuk hari ini, aku tidak akan mempermasalahkan hal ini dengan kalian. Kak, kenapa tidak ada seorang pun di sini? Apa kita menjualnya terlalu mahal? Berapa harga sayuran ini per kilogram di kota? Rp2.000 saja. Aku takut kalau menjualnya terlalu mahal. Aku bahkan sudah mengubahnya menjadi Rp1.000 per kilogram. Tapi meskipun begitu tetap saja tidak ada yang datang untuk membeli. Apa yang kamu lakukan? Rp10.000 per kilogram? Kamu gila ya? Tenang saja, aku jamin kamu akan untung. Kamu? Hei kak, Anak muda, sayuran apa ini? Dijual 20.000 per kilo. ini sayuran organik, jelas berbeda dengan sayuran lain. Jika tidak percaya, silakan bapak, ibu coba. Apa bedanya sayuran organik dengan yang biasa? Harganya sangat mahal. Tentu saja ada bedanya. Sayuran kami ini tidak menggunakan pupuk kimia atau pestisida sedikit pun. Kami menggunakan benih terbaik. Saya jamin sayuran kami ini adalah yang paling segar dan paling enak di jalan ini. Timun ini memang enak. Cepat berikan saya 1 kilo. Baik. Kak. Tambah lagi 1. Oke. Ambilkan yang ini. Ini. Bagus sekali, bagus. Yang ini. Sayuran ini kau berikan pada putriku. Saya memberikannya kepada nona ini. Apakah ada masalah dengan sayuran kami? Ah bos, sayuran ini kami tanam sendiri di ladang. Tidak ada masalah sama sekali. Berapa harga per kilonya? Rp10.000 per kilo. Saya akan beli dengan harga Rp20.000 per kilo. Saya ambil semua sayuran ini. Ayah, itu terlalu mahal. Sayuran kami ini tidak bisa kami jual kepada bapak saat ini. Kau sudah gila, ayahku bersikap baik padamu. Jangan tidak tahu diri. Di sini banyak pelanggan. Kami berbisnis harus jujur juga. Kami juga harus mengerti siapa yang lebih dahulu mengantre. Memangnya siapa yang peduli dengan sayuran murahanmu ini? Bagus sekali kejujuran itu. Nak antre. Maaf, antrean semua sudah habis. Sekarang giliran saya kan? Bos, bolehkah saya bertanya sedikit? Mengapa Anda membeli sayuran sebanyak ini? Ayah saya adalah pemilik hotel di Hao, dan hari ini kami akan menjamu tamu. Jadi sayuran kalian ini akan dibawa pulang untuk dihidangkan kepada para tamu. Apakah kalian masih punya sayuran ini? Ada di rumah banyak dan ada juga sayuran lainnya. Lalu, apakah kualitas sayuran yang lain sama bagusnya dengan yang ini? Bos, jangan khawatir. Kualitas sayuran kami ini lebih baik, tidak pernah buruk. Jika Anda ingin pasokan jangka panjang, Anda bisa membayar uang muka, kita bisa bekerja sama dalam jangka panjang. Nak, berikan dia 2 juta rupiah. 3 hari lagi saya akan kembali ke tempat kalian untuk mengambil sayuran. Baik, bos. Aduh, adik. Kenapa kamu membawaku ke sini? Aku harus kembali mencari kakak iparmu. Kak, kembali ke sana butuh 20 li. Apa kakak benar? Benar mau jalan kaki? Ya. Kalau mau jalan, silakan jalan saja sana.
Aku tidak mau jalan. Lagi pula kita punya uang kan? Beli mobil dan jemput kakak ipar. Biar kakak ipar bisa ikut kita pamer sedikit. Aduh. Xiao Chong sudah. Saya tidak usah bicara dengan kakak lagi. Xiao Chong. Bos, saya mau beli mobil sekarang. Kenapa ribut-ribut sekali? Bukankah kamu itu, yang dari Laolin dari desa Siasui? Benar, bos. Kami datang. Kami datang untuk beli mobil. Beli mobil. Memangnya kamu benar punya uang? Dengan kondisi keluarga kalian, bahkan untuk membeli pelek saja tidak cukup kan? Bos, uang ini cukup untuk membeli pelek mobil Anda kan? Laolin, dengar ya, hanya di tempatku mobilnya paling lengkap di seluruh kabupaten ini. Katakan saja mobil mana yang kamu suka, dijamin harganya masuk akal. Kak, mereka memesan 1000 jin dari kita. Setelah pengiriman, kita bisa mendapatkan beberapa juta rupiah lagi. Pendidikan memang bagus ya. Orang berpendidikan otaknya pintar. Seumur hidupku aku tidak pernah membayangkan. Menjual sayuran ya, bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Kak, nanti aku akan bisa membantumu mendapatkan lebih banyak lagi. Jika lebih banyak lagi, aku bisa jadi orang kaya. Jauh lebih dari itu. Nanti kita akan dapat 200 juta. Kita akan dapat 2 miliar rupiah. Aduh, berhenti. Hentikan. Kamu masih kecil loh. Belajarlah yang benar. Laolin, cepat pergi ke rumah Limei. Ayah mertuamu mau menggugurkan anak itu. Sudah sadar belum? Aku tidak mau menikah. Ayah, obatnya sudah siap. Hari ini, kita harus menyingkirkan anak haram di perutmu ini. Kita harus membuangnya. Besok kamu siap pergi temui Lawang di ujung desa. Ayah, Lawang di ujung desa itu orang bodoh. Bagaimana ayah bisa memaksaku menikah dengannya? Orang bodoh pun lebih baik daripada Lin Jiangwo itu. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Kamu harus mendengarkanku. Ibu anak, tahan anak yang tak berguna ini untukku. Jangan. Hari ini aku harus membuat obat ini. Dia telan. Jangan. Jangan diminum. Lin Jiangwo, kau berani datang sendiri ke sini? Ayah, kalau mau memukul atau memaki, lampiaskan saja semuanya padaku. Jangan sentuh anak di perut Limei. Semua ini gara kau yang menyebabkan putriku punya anak haram di perutnya. Kau tahu berapa kerugianku? Tidak punya uang, lalu mau menikahi putriku. Jangan harap. Siapa yang bilang kami tidak punya uang? Bukankah kalian hanya berpikir bahwa keluarga Tualin tidak punya uang? Ambil uang ini, bukankah sudah selesai? Kudengar saat putra kalian menikah, kalian memberikan mahar 1000 yuan kepada mempelai wanita. Benar? Ini 2000. Mulai sekarang dia adalah anggota keluarga Tualin. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kalian. Jika kalian berani menindas kakak iparku lagi, jangan salahkan aku jika kita bermusuhan. Maisie, ayo kita pulang. Jika saja aku tahu bahwa aku bisa melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, seharusnya aku menghafal semua soal ujian masuk perguruan tinggi tahun 1998 dan menjadi yang terbaik di ujian itu. Tapi sekarang, aku harus mencari cara untuk menghasilkan uang. Hei, aku bilang padamu, kali ini kita benar jadi kaya. Ada apa? Kau membuatku terkejut. Ada bisnis yang bagus ya. Salah satu kerabat Lao Zhao secara khusus membuka pabrik di Guangzhou yang khusus memproduksi pagar. Aku sudah cari tahu, untung 100 atau 200 yuan per unit. Siapa yang bodoh jika tidak mengambil kesempatan ini? Benar saja, semua jebakan penipuan ini tidak ada satupun yang hilang. Kak, jangan ikut. Yang ikut ini baru bodoh, kakak akan rugi besar. Aku tahu kamu cerdas dan menghasilkan banyak uang, tapi jalan untuk mendapatkan uang ini yang susah payah aku temukan. Jangan kamu remehkan. Kak, aku tidak meremehkanmu. Tapi Lao Zhao itu sedang menipumu. Yang dia jual itu semua barang palsu. Setelah Lao Zhao menjual barang palsu itu kepada ayahku, dia tidak pernah muncul lagi. Tidak mungkin, Lao Zhao adalah sahabat terbaikku. Lagi pula, aku sudah memberikan uang untuk belasan unit itu kepadanya. Apa? Kenapa kamu sebodoh ini? Lin Chong, kamu sudah kelewatan. Jangan banyak ikut campur di sini. Baik, kamu tidak percaya kan? Aku akan membuktikannya padamu. Geli, ini 100.000 rupiah untukmu. Dengan ini kita impas ya. Kenapa kamu membeli begitu banyak unit dummy? Jangan pedulikan itu, utangku padamu sudah lunas.
Ini akan dibayar oleh orang bodoh saja. Lao Zhao. Apa kamu masih punya hati nurani? Kenapa kamu menipuku? Dan kamu? Bukan urusanku, bukan urusanku. Lao Zhao. Aku menyesal sudah sangat mempercayaimu. Aku bahkan sudah menggadaikan cincin pernikahanku, memberimu uang. Apa kamu benar tidak punya hati nurani lagi? Orang kaya saja yang berbicara tentang hati nurani. Orang miskin tidak berhak bicara tentang hati nurani. Kamu tahu kenapa kamu setiap hari bekerja keras sampai mati tapi masih saja tidak dapat menghasilkan uang? Karena kamu bodoh. Aku kasih tahu, aku tidak punya uang hari ini. Kamu yakin tidak akan membayarnya kan? Bagus, jangan menyesal. Bos, aku pinjam ini sebentar. Silakan lewat dan jangan lewatkan kesempatan ini. Orang ini penipu dan tidak mau membayar utang. Hei, cepat lihat. Berhenti di situ. Kalian semua, cepat ke sini. Tolong berikan kami keadilan. Lao Zhao ini, dia menindas orang. Dia menipu uang saudara sendiri. Kapan aku menindas orang? Bahkan wanita hamil pun dia pukul. Ada apa yang terjadi ini? Anakku bahkan belum lahir, tapi dia sudah menipu habis semua uang kami. Apakah keadilan sudah tidak ada lagi? Lao Zhao, kita semua adalah tetangga. Tindakan ini sungguh keterlaluan. Betul, betul. Lao Zhao, suamiku Lao Lin adalah saudaramu sejak kecil. Bagaimana kau tega melakukan ini pada kami? Limei, perutnya sudah sebesar ini. Perbuatan tidak bermoral macam apa yang sedang kau lakukan? Zhao Ziming, kau tidak punya hati nurani. Kau menipu uang teman dan saudara. Semua orang tolong berikanlah penilaian yang adil. Kalau hari ini kau tidak mengembalikan uangnya, aku akan mengambil pengeras suara ini, menaruhnya di depan gerbang desa, biar semua tetangga tahu orang macam apa dirimu ini. Baiklah, baiklah. Aku kembalikan uang ini. Tidak apa kan? Hanya ini, tidak ada lagi yang tersisa. Dik, terima kasih. Kalau bukan karena caramu ini hari ini, uang ini mungkin tidak akan kembali. Tidak apa-apa, kakak ipar. Sudah. Semua bubar saja. Semua bubar saja. Meizi merasa sedih. Kak, kenapa belum tidur padahal sudah selarut ini? Temani kakak minum sebentar. Kakak iparmu sedang marah padaku. Semua salahku karena tidak bisa menghasilkan uang. Bahkan uang untuk membeli pagar. Itu didapat dari menggadaikan cincin kawinku dan kakak iparmu. Xiao Chong, jujur padaku, apa kamu juga berpikir kakak ini tidak berguna? Ya, pernah berpikir begitu. Tapi kak, beberapa hari ini aku tidak berpikir seperti itu lagi. Mungkin kakak punya alasan sendiri yang tak terhindarkan. Kakak sudah berkeluarga. Semua pilihan harus dipikirkan matang-matang. Terkadang itu bukan karena kakak tidak ingin bersikap tegas, tetapi karena hidup yang memaksa kakak menunduk. Kak, aku tidak menyalahkanmu. Xiao Chong, ceritakan padaku, masalah apa yang kamu hadapi? Kenapa tidak belajar dengan baik di kampung? Malah datang menemuiku. Orang yang kusukai, beraninya kau sentuh. Akan kubunuh kau. Kita sama teman sekelas. Jadi apa ini perlu? Ku kira siapa? Ternyata anak si Raja Sampah yang pernah masuk penjara itu. Aku sarankan kau jangan ikut campur. Kau mau ku buat kakimu lumpuh seperti ayahmu yang pincang itu. Itu Lin Chong. Dia memukul saya karena tidak suka melihat saya. Wang Mang hanya ingin membantu, membela saya. Kamu bohong. Jelas-jelas dia yang menindasmu. Saya hanya membantumu. Ya, situasinya memang seperti ini. Shen Chao, apa kamu bukan laki-laki? Apa lagi yang akan kamu lakukan? Berkelahi dan berbohong, mengancam teman sekelas. Xiao Chong, cepat minta maaf. Saya tidak salah. Kenapa saya harus minta maaf? Bapak Kepala Bagian, untuk kuartal berikutnya, komputer baru di ruang server sekolah Anda. Lin Chong, jangan keterlaluan. Jika masalahmu ini memengaruhi donasi Direktur Wang, apa kamu sanggup menanggungnya? Apa kamu mau minta maaf atau tidak? Saya bilang saya tidak melakukannya. Ya tidak, saya tidak akan pernah mengakuinya. Orang ini benar-benar tidak beres. Dan teman yang kamu bantu itu, jika dia muncul di hadapanku, aku pasti akan menghajarnya. Sudahlah. Lagi pula sekarang saya tidak bisa bertemu mereka lagi. Kenapa mereka bisa begitu padamu? Kamu adalah anak yang sangat hebat. Lalu mengapa mereka tidak percaya padamu? Apakah kamu sungguh percaya padaku? Percaya. Apapun yang kamu katakan, aku percaya. Kak,
Andai saja kamu selalu seperti ini. Tenang saja, setelah keponakanmu lahir, kita akan merawatnya bersama, pasti tidak akan membiarkannya melalui kesulitan ini, biarkan dia tumbuh dengan bahagia. Sini. Wah, Limei, bagaimana kamu bisa memakai pakaian baru yang begitu berkelas? Jangan kamu selingkuh dan dibelikan oleh kekasih gelapmu. Kalian membicarakan apa? Aku tidak berselingkuh. Tidak berselingkuh ya. Bagaimana bisa kau mampu membeli baju baru? Jangan kau mau bilang Laulin yang membelikannya untukmu. Siapa juga yang akan percaya itu? Laulin sudah mendapatkan uang. Dia bisa mencari uang kok. Uang apa yang bisa dicari Laulin? Dulu rumahnya saja hampir dijual. Uang mahar saja dia tidak mampu. Limei, lihat, kau masih muda. Cepatlah menikah lagi saja. Kau mengikuti Laulin. Seumur hidup akan menderita. Dia sudah punya anak di perutnya. Menikah lagi juga tidak akan ada yang mau denganmu. Hanya bisa mencari uang dengan cara yang tidak baik ya. Aku tidak berselingkuh. Kau tidak berselingkuh. Lalu, dari mana pakaian ini? Oh, aku tahu. Jangan dia yang membelikannya untukmu, ya? Kalian jangan memfitnah. Baju ini adikku yang memberikannya. Wah, masih bilang adik. Kau dan Wang Shazi itu terlihat akrab sekali. Lihat, Wang Shazi juga baik sekali padamu. Terima saja dia. Lepaskan dia. Ibu? Jika kalian hanya bisa mengeluarkan kata kotor, lebih baik kalian tumbuh di tempat lain saja. Hati kalian kotor. Apapun yang dilihatnya jadi terlihat kotor. Hei, bocah tengik, bagaimana caramu bicara? Benar sekali. Usianya lebih tua darimu beberapa tahun. Kau tahu apa itu menghormati atau tidak? Menghormati? Apa kau menghormati kakak iparku? Jangan bersikap seperti orang dewasa. Aku tidak makan nasi dari rumah kalian, tidak mengambil uang kalian. Jadi, kenapa aku harus mengalah padamu? Kakak ipar, kita pergi. Aku belum selesai membeli obat untuk kakakmu. Pak, saya beli salep ini. Ada apa dengan kakakku? Kakakmu bekerja di ladang. Tangannya sampai pecah. Aku hanya ingin membelikannya salep untuk dioleskan. Pak, ganti dengan yang terbaik. Yang diproduksi di luar negeri itu, ya. Bicara besar sekali. Apa keluarga Lin kalian mampu membayarnya? Bayar, Pak. 98. Tidak perlu kembalian ya? Mungkinkah keluarga Lin benar makmur? Menurutku, mereka hanya sok kaya aja. Dasar gila harta. Sungguh berwibawa sekali. Menurutmu dia mencari siapa? Dia mencari siapa lagi? Pasti Wang Zhengang. Di desa kita ini, selain dia, siapa lagi yang punya kemampuan ini sih? Kalian lihat kan, aku adalah orang yang punya koneksi. Akan kukatakan ini pada kalian, mulai sekarang kalau melihatku, berjalanlah sambil menundukkan kepala. Aku punya orang kuat di atasku. Punya orang kuat. Kalian tidak bisa melawannya. Tidak bisa melawan. Wang Zhengang, siapa bilang mobil ini datang untuk mencarimu? Apa bukan aku yang dicari, malah kamu? Lin Chong. Nona ini tadi teriak sekencang itu. Mungkinkah dia adalah musuhnya? Aku, Nona besar ini, tidak butuh kamu ikut campur dalam pembicaraan. Katakan, kenapa kamu tidak menjemputku? Nona Qian, aku sudah jelaskan padamu tadi. Adikku sedang membaca buku di rumah. Bukankah kamu mau ke kebun sayur? Aku akan mengantarmu. Sudah aku bilang tempat seperti ini. Tidak cocok untuk nona besar sepertimu datang. Tapi kamu tetap bersikeras datang. Siapa bilang tidak cocok? Terima kasih. Sebenarnya siapa nona ini? Ayahku adalah pemilik hotel di Hao. Hari ini aku mewakili ayahku untuk melihat kebun sayur organik keluarga Lin. Kebun sayur organik apa? Belum pernah dengar. Kalian benar tidak mengerti ini. Pantas saja keluarga Lin bisa menjadi pemasok hotel di Hao. Kalian tidak akan bisa. Apa? Keluarga Lin ternyata menjadi pemasok hotel di Hao? Lin Chong, saya beritahu kamu, jika lusa kamu tidak mengantarkan 1000 kati sayuran sendiri, saya akan membuatmu menanggung akibatnya. Hei, Xiaolin, bagaimana kalian bisa bekerja sama dengan hotel di Hao? Dijual berapa harganya? Bisakah kami juga menjual sayuran kami di sana? Maaf ya, semuanya. Hotel di Hao hanya mengakui sayuran dari kebun kami. Semuanya, silakan pulang.
Dasar penjual sayur rendahan. Dia cuma penjual sayur rendahan. Kenapa dia begitu sombong? Kemari. Ayo, ayo. Nak, akan kulihat sampai kapan kamu bisa berbangga diri. Pergi. Gawat, gawat, ada masalah. Tanah ini penuh serangga. Sayuran kita hancur. Sayuran yang bisa kita selamatkan, sudah kita selamatkan semuanya, hanya tersisa sebanyak ini. Untuk yang harus kita serahkan ke hotel besok, kita masih kekurangan lebih dari 200 kg. Aduh, wah, wah, wah. Ternyata semua sayuran di ladang diserang serangga, buruk sekali. Ku dengar kalian besok masih harus mengirim sayuran ke Hotel Dihau, benar? Serangga ini, kau yang menaburkannya ke ladang, ya? Jangan bicara sembarangan, kita harus menjadi orang yang berhati nurani. Kau melihatnya? Tidak ada yang melihat. Bagaimana bisa kau bilang bahwa aku yang menaburkannya? Kalian memfitnah. Cih, kelihatannya memang kalian yang melakukannya. Kalian datang untuk apa? Kami dengar sayuran kalian digerogoti serangga. Khawatir kalian tidak bisa memenuhi pesanan, jadi kami membawa sayuran kami untuk membantu kalian. Begini saja, sayuran ini Rp20.000 per setengah kilogram, saya akan jual kepada kalian 100 kilogram. Saya kenakan harga sebesar 80 juta rupiah. Adil, kan? 80 juta rupiah? Kenapa kau tidak merampok saja sekalian? Kami tidak butuh sayuranmu. Tapi bagaimana kalau sayuran kita tidak cukup? Kita tidak akan memakai sayuran mereka. Adik, jika kalian tidak membeli sayuranku, sayuran orang lain di desa, jangan harap kalian bisa membelinya juga. Adik, bagaimana kalau sayurannya tidak cukup? Kita sudah berjanji pada Bos Kian. Kalau tidak bisa diserahkan, apakah kita harus membayar denda? Bagaimana kalau kita temui dia untuk membicarakannya terlebih dahulu? Bukankah ini udang karang? Sepertinya saat ini belum ada yang memakannya. Mereka menganggapnya sebagai serangga. Nah, kamu ini, cepatlah bicara. Kak, tangkap semua yang ada di ladang. Jumlahnya mungkin masih kurang sedikit. Apakah barang ini banyak? Banyak? Lalu, apalagi yang bisa kita tangkap? Tidak ada yang mau barang ini. Semuanya hanya untuk pakan babi. Kak, bantu aku. Siapkan lagi beberapa barang. Gejiangwo, akhirnya kamu datang. Ada telepon dari kampung halamanmu. Ada telepon dari kampung halamanku. Ya, disuruh cepat pulang sebentar. Adikmu Lin Chong mau menikah. Selamat ya. Dia bukan adikku. Lalu dia siapa? Xiao Chong, kamu. Direktur Kian. Xiaolin, Ini keranjang yang terakhir. Sayuran ini, semuanya dipetik segar tadi pagi. saya percaya sayuran dari rumahmu. Sayuran mereka tidak mungkin mencapai 1000 kati. Tidak mencapai 1000 kati. Wang Zengang, dasar brengsek. Kamu ini tidak ada habisnya ya. Aku tidak tahan melihat kalian mencari uang haram. Direktur Kian sangat mempercayai kalian, tapi katanya 1000 hanya dikirim 800. Xiaolin, ada apa ini? Direktur Kian, yang dia katakan benar. Hari ini ladang sayur kami dihancurkan orang. Sayurannya sudah kami periksa. Yang memenuhi syarat hanya 800 kati. Xiaolin, di kontrak ini tertulis, jika kurang dari berat yang ditentukan, kamu harus membayar ganti rugi 10 kali lipat. Jiangwo, kalau begitu, kita harus ganti rugi ratusan juta rupiah dong. Selama ini urusan ini selalu kamu dan adik yang mengurusnya. Dia bukan adikku. Kalau begitu, sebenarnya siapa dia? Kenapa aku selalu merasa sangat mengenalnya? Beberapa orang itu memang sulit untuk diandalkan. Bos Kian, sayuran dari keluarga kami sama sekali tidak kalah dengan sayuran keluarga Lin Lo. Aku sudah siapkan 200 kati sayuran segar. Semua sudah kubawakan untuk Anda. Apa sayuranmu organik? Membeli benih yang paling murah, pasti tidak kurang pupuk dan pestisida kan? Lin Chong, permainan apa lagi yang sedang kamu lakukan ini? Direktur Kian, kejadiannya mendadak sekali. Aku tidak sempat memberitahu Anda, meskipun sayurannya hanya 800 kati. Tapi aku sudah siapkan satu hidangan khas untuk Anda. Bocah ini sombong sekali ya. Hidangan apa lagi yang ada di Haicheng ini yang tidak bisa dibuat oleh Hotel Dihau milikku? Anda jangan khawatir sama sekali. Hidangan ini pasti belum pernah Anda lihat. Silakan. Sebenarnya ada apa ini? Kamu taruh benda yang seharusnya di lantai itu, di atas meja. Bahkan babi pun tidak akan mau makan serangga ini. Kau jangan berpikir. Aku tidak tahu apa yang sedang kau pikirkan.
Merusak lahan sayur kami, lalu berbuat onar di sini. Apa kau anggap Direktur Kian bodoh ya? Direktur Kian, orang seperti ini tidak boleh kita ajak bekerja sama. Apa yang kau ributkan di sini? Meskipun kami tidak mau sayuran lincong, bukan giliranmu. Xiao King, mereka berbuat ulah masih bisa dimaklumi. Kenapa kamu ikutan membuat ulah? Direktur Kian, saya tidak sedang berbuat ulah. Pemilik pabrik minuman keras adalah pelanggan besar Anda. Justru karena itulah, saya memilih untuk membuat hidangan khas ini. Lobster air tawar pedas. Ayah, udang karang pedas ini, benar enak sekali. Ayah makan saja satu gigitan. Cuma satu gigitan. Bagaimana? Enak kan? Rasanya memang enak, tapi kita akan memesan 100 meja dengan kuantitasmu yang sekarang ini. Direktur Kian tenang saja. Udang karang ini, saya sudah siapkan 200 kg. Ditambah lauk pauk totalnya ada 300 kg. Saya sudah meminta orang untuk menyiapkannya. Begitu Anda memberi perintah, semuanya akan siap dalam waktu 1 jam. Bagus anak muda, saya memang tidak salah memilihmu. Tidak. Direktur Kian, anak ini bilang sayuran yang dipesan adalah sayuran organik. Dia melakukan penipuan. Menggantinya dengan ulat yang tidak dimakan siapapun. Dia melanggar kontrak. Direktur Kian, ini kecelakaan. Saya mohon maaf kepada Anda. Kami benar tidak menyangka ada orang yang sengaja merusak kebun sayuran kami. Untuk sayuran kali ini, saya hanya akan menerima uang muka Anda. Lincong, kau gila. Pengiriman sayuran kali ini sebenarnya hanya ingin menyampaikan permohonan maaf kepada Direktur Kian. Dan saya harap masalah ini tidak akan memengaruhi kerja sama kita di masa depan. Karena kau sudah menunjukkan itikat baik, kedepannya harga sayuranmu tidak akan saya ubah, dan tetap akan saya terima semuanya. Terima kasih, Direktur Kian. Ini Direktur Kian. Masalah ini selesai begitu saja. Satpam, usir sampah ini keluar. Hei, kau, lepaskan aku. Aku bisa jalan sendiri. Lencong, tunggu saja pembalasanku. Silakan makan sepuasnya, semuanya. Bukankah ini hama dari ladang? Hotel di Hao beraninya menjadikan serangga sebagai hidangan untuk kita, mau ambil untung dari apapun tanpa peduli hati nurani? Panggil bos kalian masuk. Ayo, semuanya makan. Kepala pabrik Kian. Bos Kian. Maaf yang sebesarnya atas kurangnya sambutan. Maaf yang besarnya atas kurangnya sambutan. Ini hidangan khas baru di restoran kalian. Ini udang karang pedas manis baru kami. Jika dipadukan dengan arak putih dari pabrik Bapak, pasti luar biasa. Restoran kalian punya hidangan khas sebagus ini, kenapa saya tidak tahu sebelumnya, ya? Semuanya cicipi, ini adalah hidangan yang saya makan di Hotel di Hao. Hidangan paling enak. Ayo. Cicipi. Memang enak. Nanti, jamuan makan pabrik arak saya, semuanya akan diadakan di hotel kalian. Setiap meja harus ada hidangan ini. Udang karang pedas manis. Sayuran lebih dari 800 kati, tidak mendapat sepeser pun. Kita tidak perlu membayar ganti rugi. Itu sudah bagus sekali. Uang bisa dicari lagi nanti. Siapa bilang kita tidak menghasilkan uang? Uang dari mana? Jangan khawatir, uangnya akan segera datang. Tunggu aku. Kenapa kalian berjalan begitu cepat? Setelah urusan selesai, tentu saja kita harus pulang. Uang sebanyak ini, tidak mau. Kami sudah berbicara dengan Direktur Kian. Kami harus menjaga integritas jika tidak berhasil. Kamu datang pasti ada urusan lain, kan? Tentu saja, aku tidak bisa menyembunyikannya darimu. Sebutkan harganya. Resep lobster air tawar itu. Berapa uang yang kamu mau terima? Apa kamu takut uang yang kuberikan terlalu sedikit? 6 juta rupiah? 10 juta rupiah? Tidak bisa lebih dari itu. Kami tidak menjual resep ini. Lincong, kamu gila ya? Hari ini tidak menerima uang sama sekali. Xiao Chong, tidak ada yang mau barang itu di desa. Lebih baik berikan saja kepada Nona Kian. Resep ini, kami tidak akan menjualnya. Jika hotel Anda membutuhkannya, Anda bisa memesannya dari kami. Kamu sudah gila? Desa kalian jauh dari hotel. Lagi pula ini bukan sayuran. Tidak mungkin mengangkut lobster air tawar ini dari desa, kan? Siapa bilang kami akan membukanya di desa? Nona Kian, apakah kamu tertarik untuk membuka di kabupaten? Toko lobster air tawar pertama di seluruh kabupaten. Dik, apa maksud perkataanmu barusan itu? Apa maksudnya investasi buka toko? Benar, kenapa kami tidak pernah dengar kau bilang soal ini sebelumnya? Tingkat kepopuleran udang karang hari ini, kalian semua sudah lihat. Kalau kita mau menghasilkan uang, gerakan kita harus cepat. Lagi pula,
Kalian berdua mau tinggal di sini seumur hidup. Aduh, uang. Kau tidak pernah memikirkan hal lain. Rumah dan tanah kita. Sebenarnya bagaimana nasibnya? Aku menjualnya, Kak. Kau menjualnya? Rumah dan tanah keluarga kita, kau menjualnya begitu saja. Betul, masalah sebesar ini, kenapa kau tidak membicarakannya dulu denganku dan kakakmu? Dia pikir kami ini petani, wawasannya sempit. Kami tidak pantas. Kak, aku tidak bermaksud begitu. Baiklah. Karena kau merasa kota itu bagus, pergilah ke kota. Kita bukan orang yang sejenis. Aku tidak akan pergi. Aku hanya ingin berusaha sendiri, agar kalian hidup lebih baik. Kenapa kau harus begini? Bukankah kau bilang akan selalu mempercayaiku? Adik hanya berniat baik, kenapa kau bicara begitu? Kita semua adalah keluarga. Kita sama sekali bukan keluarga. Dia sama sekali bukan adikku. Lin Jiangwo, kau marah pun tidak boleh bicara seperti itu pada adikmu. Kemarin ada telepon dari kampung halaman. Lin Chong berencana untuk menikah. Kau sama sekali bukan Lin Chong. Siapa kau sebenarnya? Anggap saja aku bukan Lin Chong. Aku membohongi kalian. Lin Chong, apa yang kau lakukan di sini? Tidak ada yang dilakukan. Kalau kau tidak ada urusan, temani aku jalan-jalan. Tentu saja bisa. Ambil barang itu kembali. Nyonya besar ini akan membawamu melihat dunia luar. Menari. Ayo, minum. Kamu sudah mabuk. Aku antar kamu pulang ya. Aku senang sekali hari ini. Kamu juga harus senang. Kamu sudah melakukan yang sangat baik. Tapi itu masih belum cukup. Padahal aku sudah berusaha keras. Ibu masih belum selamat. Berarti arahnya salah. Coba cari yang lain. Bagaimana? Lin Chong. Xiao Chong. Dasar anak nakal. Siapa suruh kamu melompat ke sungai? Ayah tahu kamu marah padaku. Kamu bisa memukul atau memakiku. Apapun boleh. Kenapa kamu harus menyakiti diri sendiri begitu? Aku tidak. Sudah, ayah mengerti. Ayah salah, meskipun tidak ada hubungan darah. Kita tetap keluarga. Cukuplah sandiwaranya. Airnya juga tidak terlalu dalam kok. Sudah, ayo kita pulang. Ini toko yang Nona Kian bantu cari untuk kita kemarin. Maisie, toko ini lebih besar dari halaman kita. Toko ini bisa menampung berapa meja ya? 7 atau 8 meja. Hei Bang, dapur akan kuserahkan kepadamu mulai sekarang. Coba lihat apa lagi yang kita butuhkan, agar aku bisa memberitahu tim renovasi. Baik. Bang, ini adalah lahan sayuran baru yang kucari. Kalau abang memang mau, kita bisa menanam sayuran di sini. Tempat ini sangat dekat dengan kota, dan lahannya juga cukup luas. Kakakmu memang suka berkebun. Biarkan saja dia yang mengurus lahan ini nanti. Dik, kamu benar hebat. Abang bangga padamu. Bang, tentang Lin Chong. Abang tahu kamu sedang kesulitan. Bicaralah ketika kamu sudah siap. Semoga Lin Ji Xiaolongxia sukses besar. Setiap pelanggan bisa menikmati kegiatan diskon kejutan kami. Diskon kejutan apa? Belum pernah dengar. Lihat baik ya. Ini adalah voucher diskon. Aku mendapatkan diskon 70%. Maksudnya, jika kalian makan senilai Rp20.000, kalian hanya perlu membayar Rp14.000. Jika Anda membawa teman-teman Anda masih bisa menikmati kegiatan diskon kejutan kami. Itu berarti diskon berlipat. Kalau begitu, jika saya mengajak beberapa orang, bukankah saya bisa makan gratis? Anda benar sekali. Namun, kegiatan kami ini hanya berlaku untuk hari ini saja. Dan setiap meja yang menghabiskan minimal Rp20.000, kami akan memberikan bonus 1 piring kecil lobsternya dengan rasa yang berbeda. Bukankah ini hama di ladang? Benda seperti ini bisa dimakan juga? Saya memasak dan memakan ini setiap hari. Bukankah saya baik-baik saja? Apakah ada yang mau mencoba udang karang ini pertama kali? Orang pertama yang mencicipinya akan langsung mendapatkan Rp10.000. Makan serangga ini dapat Rp10.000. Saya mau. Saya juga mau makan, saya juga mau.
Astaga, ini enak sekali. Cepat berikan saya tempat duduk. Silakan. Ayo, silakan. Saudara-saudara, siapa cepat dia dapat. Ayo, silakan. Silakan masuk ke dalam. Ayo. Silakan Silakan masuk pelan-pelan. Kalian cari tempat duduk yang kosong ya. Kak, coba ambil papan yang kita punya, yang menyatakan 100 porsi dibatasi setiap hari. Ambil papan itu. Baik. Ayo Xiao Chong, ini dia. Halo. Ini makanan ringanmu. Halo bos, saya mau 2 porsi udang karang. Saya bantu. Oke, ayo. Ini untuk kalian. Terima kasih. Ginger, maukah kamu jadi pacarku? Sudah berapa kali saya bilang padamu, kita tidak cocok. Kenapa, Ginger? Apakah ada pria lain yang menipumu? Saya tahu. Apakah dia bos di toko ini? Dia hanya anak miskin dari desa, kan? Apa dia pantas untukmu? Urusanku bukan urusanmu. Dia dan kita itu bukan dari kalangan yang sama. Hanya aku yang pantas mendampingimu. Lepaskan aku. Aku akan segera kembali dan melamar ke ayahmu. Mengingat hubungan keluarga kita, ayahmu pasti akan membuatmu menikah denganku. Setelah ini, kau hanya boleh jadi istriku. Kau gila ya, lepaskan. Nona muda sepertimu di sini malah melayani kau yang sakit. Setelah ini, tinggal saja di rumah baik. Bersiaplah untuk memberiku anak laki. Lepaskan gadis itu. Akan kuhajar. Memangnya kau siapa? Kau berani memukulku? Berbuat onar di tokomu dan menyentuh orangku. 1 pukulan masih terlalu ringan bagimu. Kau bocah. Setelah membuatku kesal, hidupmu tidak akan tenang lagi. Merasa pukulanku kurang keras ya? Mau dihajar lagi ya? Pergi. Tunggu pembalasanku. Tidak kusangka, kita yang menjual udang karang malah bisa tinggal di villa. Mulai sekarang, kita juga termasuk orang yang tinggal di rumah mewah. Suster, ini tahun berapa sekarang? Menurutmu ini tahun berapa? Aku hanya pingsan. Pikiranku sedikit bingung. Dompetku, kau membukanya. Dompet bututmu itu, siapa juga yang peduli mau melihat? Nona Kian, bisakah kamu membantuku? Apa? Aku tidak mau. Kakak ipar, ini aku sengaja meminta tolong pada Nona Kian, mencarikan dokter kandungan terbaik, lakukanlah pemeriksaan. Badanku sehat sekali. Tidak ada apa? Apa? Untuk apa diperiksa? Aku kesini untuk menjengukmu. Lagi pula rumah sakit ini mahal sekali harganya. Cuma sebentar saja uang sudah habis. Benar Lincong, kakak iparmu baik saja. Kita tidak perlu menghabiskan uang sia-sia di rumah sakit ini. Toko sedang ramai sekali sekarang. Aku pergi dulu. Kamu istirahat yang baik ya. Kakak ipar, jika begini kamu bisa kehilangan nyawa. Lincong, apa maksud ucapanmu itu? Apa kamu sedang mengutuk kakak iparmu? Bukan begitu. Sekarang perut kakak ipar sudah besar. Lincong khawatir akan keselamatan keponakan kecil di dalam perut. Apalagi negara juga sangat menganjurkan pemeriksaan kehamilan. Biarkan kakak ipar diperiksa. Semua orang juga jadi tenang, iya kan? Maafkan aku, Kak. Aku hanya khawatir. Aku rasa Lincong pernah bertemu dengan ibu hamil yang meninggal ya. Makanya dia khawatir sekali. Dulu aku punya seorang teman. Ibunya selalu dalam keadaan sehat. Tapi saat melahirkannya, karena emboli cairan ketuban telah terjadi, ibunya meninggal dunia. Maisie, kita ikuti saja kata adik, lakukan pemeriksaan. Saat ini kondisi janin dan ibunya baik-baik saja. Kalian tidak perlu khawatir. Jika nanti ada keluhan kesehatan, pastikan untuk datang menemui saya. Bos, gawat, ada masalah di toko. Bayar. Cepat bayar ganti rugi. Bayar. Sekarang di luar, semua orang menuntut kompensasi dari kita. Mereka bilang udang karang kita bermasalah. Saya baru saja mencari informasi, orang yang dirawat di rumah sakit karena sakit, sudah lebih dari 10 orang. Kami sudah membersihkannya dengan sangat baik, pasti segar. Bagaimana ini bisa terjadi? Kalian jangan panik dulu, biar saya yang menghadapi mereka. Bayar ganti rugi. Saya membiarkan kalian masuk karena saya ingin menyelesaikan masalah ini. Kami makan udang karang di toko kalian, dan kami jadi sakit. Jika hari ini kalian
tidak memberikan penjelasan yang masuk akal kepada kami tidak akan pergi. Jika memang masalahnya terjadi di toko kami, meskipun saya harus menjual rumah ini, saya akan membayar semua kompensasi yang seharusnya dibayar. Tetapi saya harus mencari tahu, siapa sebenarnya yang menyebabkan semua orang masuk rumah sakit. Bukankah udang karang di toko kalian? Apalagi yang bisa menyebabkannya? Saya juga merasa aneh. Saya sudah mengirim orang untuk menemui semua keluarga pasien. Anda ini keluarga pasien yang mana ya? Saya makan di sini kemarin. Tidak enak badan, tapi tidak pergi ke rumah sakit. Saya datang hari ini untuk menuntut ganti rugi, apa tidak boleh? Setiap ekor udang karang di toko kami, sudah saya periksa dengan teliti, tidak ada sedikit pun masalah. Satunya kemungkinan adalah ada orang yang meracuninya. Jika Anda merasa ada masalah, mari kita lapor ke kantor polisi sekarang, dan kita akan mulai penyelidikan dari Anda. Kau tidak mau bayar, masih mau mengancam kami dengan memanggil polisi? Saudara. Bos ini mau nakuti kita, mau menghindar dari tanggung jawab, ya? Tenang saja, saya sudah bayar semua ganti rugi yang seharusnya ditanggung rumah sakit. Kompensasi selanjutnya, saya tidak akan mengurangi sedikit pun. Kalau ada yang mau mengambil keuntungan dari kita saat seperti ini, saya tidak akan membiarkannya begitu saja. Mulai hari ini, toko kita akan ditutup untuk perbaikan. Setelah diperiksa dan ditemukan masalahnya, kami akan memberikan jawaban kepada kalian semua. Kalau begitu, kami harus menunggu sampai kapan? 1 minggu. Jika setelah 1 minggu tidak ada hasilnya, meskipun saya harus menjual semua harta benda, saya akan tetap memberikan kompensasi kepada kalian. Pasti Wang Zigang yang melakukannya. Orang brengsek itu yang berbuat curang. Terlepas dari apakah itu dia atau bukan, yang jelas, sudah ada orang yang mengincar kita. Jelas ada orang di belakang yang ingin berbuat sesuatu. Meskipun masalah ini terselesaikan, ini bukan solusi jangka panjang. Hari ini sudah tanggal 26 Agustus. Kita harus segera memikirkan solusinya. Nona Kian sudah membantu kita menyelesaikannya. Tapi kita juga harus membuat persiapan yang matang. Kakak ipar, Anda bilang hari ini tanggal berapa? Tanggal 26 Agustus. Mengapa hari ini tanggal 26 Agustus? Di lini masa sebelumnya, pabrik anggur Tiantai terbesar di kota kita. Karena ada yang membakarnya. Kemudian pemiliknya bunuh diri. Kakak ipar, saya ada urusan yang harus diselesaikan. Kalian pulang duluan saja, jangan tunggu saya. Hei Xiao Chong. Pak sopir, ke pabrik anggur Tiantai. Pak sopir, jalan ini seharusnya jalan Kingpu kan? Ya, bangunan mangkrak ini sudah lebih dari 10 tahun tidak dilanjutkan pembangunannya. Bangunan mangkrak ini nanti akan menjadi pusat kota. Nanti lagi properti yang akan menguasai. Kalau saja bisa mengambil alih bangunan mangkrak ini. Aku ingat padamu. Masakan keluargamu di Hotel Dihau sangat sesuai dengan seleraku. Aku juga sudah mendengar tentang masalah kalian. Kedatanganmu kali ini untuk meminjam uang, ya? Bukan. Kedatanganku hari ini bukan untuk urusanku sendiri, melainkan untuk urusan Bapak. Urusanku? Kepala pabrik yang, aku akan bicara terus terang. Bapak harus segera tugaskan seseorang untuk memeriksa seluruh pabrik dari bahaya kebakaran, lalu periksa juga personel mencurigakan yang masuk pabrik. Pabrik Bapak malam ini akan menghadapi bahaya kebakaran. Awalnya aku melihatmu, nak, pandai memasak. Hanya sekali bertemu denganmu saja. Aku tidak menyangka kau tidak tahu diri. Beraninya datang ke sini untuk mengutukku. Xiao Zhu, suruh satpam usir bocah kurang ajar ini keluar dari sini. Kepala pabrik yang, jangan marah dulu. Aku bisa pergi sekarang. Tapi Bapak harus menugaskan seseorang untuk memeriksa. Jika situasinya normal, Bapak bisa melaporkanku ke polisi. Aku tidak masalah. Lakukan seperti yang dia katakan. Periksa bahaya kebakaran dan juga orang yang mencurigakan itu. Aku sudah tahu tentang urusan restoran lobster. Mulai sekarang, jangan ikut campur lagi. Kenapa? Ayah, itu tokoku. Ayah, bukankah ayah yang dari awal memintaku untuk belajar berbisnis lebih banyak dari Lin Chong? Itu dulu. Sebelum masalah ini diselidiki sampai tuntas, kau tidak usah ikut campur. Masalah ini pasti ada yang menjebak Lin Chong. Bisa diketahui setelah diselidiki itu. Kinger, katakan pada ayah, apakah kau jatuh cinta pada bocah kurang ajar itu? Direktur Yang, barusan di bengkel benar ada buronan yang mau membakar. Apa? Saya sungguh minta maaf karena sikap saya tadi kepada Anda. Saya benar-benar merasa tidak enak. Jika saja Anda tidak terus bersikeras, pabrik yang saya kerjakan setengah hidup pasti akan hancur total. Senang bisa membantu Anda. Saya sungguh tidak tega melihat hasil kerja keras Anda seumur hidup dihancurkan oleh tangan orang jahat. Omong-omong, bagaimana Anda tahu kejadian hari ini? Hari ini,
di jalan tempat restoran Xialongxia kami berada. Saya mendengar seorang buronan memamerkan diri, mengatakan dia akan membakar tempat Anda. Saya merasa khawatir dan langsung datang mencari Anda. Terima kasih banyak, Xiao Zhou. Ambilkan ceknya. Ini adalah pemberian kecil dari saya, yang sebagai ungkapan terima kasih dan saya mohon Bos Lin sudi menerimanya. Bukan begitu, Bos Yang. Apa maksud Anda? Ini, saya tidak bisa menerimanya. Anda harus menerimanya. Saya tahu toko Anda belakangan ini sedang mengalami masalah. Uang ini, dibandingkan dengan pabrik saya ini, sama sekali tidak berarti apa. Apa? Saya mohon, Bos Lin, tolong terima ini demi menghormati saya. Baiklah, Bos Yang. Sejujurnya, restoran Xialongxia saya memang sedang ada sedikit masalah. Jangan khawatir, anggap saja ini pinjaman dari saya. Jika Anda bilang pinjaman itu terlalu formal, di masa depan, kapanpun Bos Lin membutuhkan sesuatu, saya, Yang, pasti akan memberikan bantuan penuh. Kak, istri kakak sedang hamil. Biarkan saja dia istirahat di rumah. Jangan datang ke sini. Baiklah. Nona Qian, Kenapa kamu datang? Bukankah ayahmu tidak setuju? Urusanku tidak ada yang bisa mengaturnya. Kamu tidak bisa. Ayahku juga tidak bisa. Ini adalah toko yang kita buka. Jika terjadi sesuatu, tentu saja aku harus datang. Qinger, dia akan bangkrut. Kamu masih mengikutinya. Apa bagusnya dia? Urusanku bukan urusanmu. Dia hanya seorang pemuda miskin dari desa. Pada akhirnya dia harus kembali bertani. Prestasi apa yang bisa dia miliki? Dia bukan orang seperti itu. Dia berpengetahuan dan berkemampuan. Tidak sama denganmu yang hanya bisa meminta uang dari keluarga. Bagus, kamu tidak tahu terima kasih. Aku akan lihat seberapa baik kamu bisa bersama anak bau ini. Di kartu ini ada 40 juta rupiah. Uangku sendiri, gunakan untuk mengurus masalah ganti rugi. Tidak perlu. Tenang saja. Aku tidak akan membuatmu kecewa. Semuanya jangan panik. Hari ini aku akan memberikan pertanggungjawaban kepada kalian semua. Bukankah ini orang yang bikin masalah beberapa hari yang lalu? Berdasarkan hasil penyelidikan polisi ya, dia orangnya. Dia yang menaruh obat di dalam lobster air tawar di toko kita. Maafkan saya, ini semua salah saya. Saya menerima uang, saya gelap mata, baru melakukan hal bodoh seperti ini. Mohon padamu, kumohon lepaskanlah saya. Beberapa hari yang lalu, sikap orang ini sangat keras. Bagaimana kau mengatasinya? Saya menggunakan sedikit reagen kimia, melakukan percobaan di depannya, dan mengancamnya sedikit, dia jadi seperti ini. Orang seperti ini, tampak keras kepala, tetapi sebenarnya paling takut mati. Katakan, siapa yang menyuruhmu? Dia yang menjerumuskan saya. Jangan bicara omong kosong. Saya punya bukti. Ada sebuah kartu di saku saya yang diberikannya. Qinger, jangan dengarkan omong kosongnya. Dia membohongi kalian. Kartu ini punya pemilik. Setelah diperiksa, kita akan tahu apakah dia berbohong. Saya yakin polisi akan memberi kita penjelasan. Memang saya yang melakukannya, lalu kenapa? Mengapa hanya karena dia, anak bau dari desa, kau sangat mencintainya dan mengikutinya? Saya punya 50% saham di toko ini. Kau pikir kau menghancurkan tokonya? Kau menghancurkan wajah saya. Hari ini kau membuat masalah dengan saya. Setelah ini keluarga Sun tidak perlu lagi berbisnis di kota ini. Keluarga Sun dan keluarga Qian tidak perlu lagi bekerja sama. Maaf, sepertinya kali ini aku yang merepotkanmu. Kita membuka toko bersama. Risikonya tentu saja harus kita tanggung bersama. Lagi pula, kau sudah banyak membantuku sebelumnya. Nona, Tuan Besar menyuruh Nona kembali. Baiklah, aku tahu. Bos Lin, Tuan Besar, kami juga ada urusan dengan Anda. Bos Lin benar-benar hebat ya. Ku dengar dari luar, kau membuat putriku, Qian ini, benar tergila, gila padamu. Ayah. Apa yang kukatakan ini salah? Kalau begitu, kau seharusnya sering pulang menjenguk ayah. Direktur Qian, Nona Qian hanya bekerja sama denganku. Dia ingin membuktikan dirinya kepadamu melalui usahanya sendiri. Lihat saja betapa pandainya dia berbicara. Ternyata mulut inilah yang membawa pergi putri kami. Ayah, jika ayah terus berbicara seperti itu, aku akan marah. Sudah, pergilah. Aku ada hal yang ingin kubicarakan berdua dengannya. Ayah tidak boleh menindasnya. Dia secerdik rubah kecil, aku tidak bisa menindasnya. Direktur Qian, Anda ingin membicarakan apa denganku? Sebutkan harganya, toko, dan resepnya.
2 miliar rupiah. 2 miliar rupiah. Kau sudah gila, padahal tokomu baru saja bermasalah. Kau berani meminta 2 miliar rupiah. Direktur Kian, Anda telah berbisnis di luar selama bertahun-tahun. Masakan ini adalah hidangan spesial, bukan? Bagaimana jika Anda mempertimbangkan untuk menjual cara pengoperasian dan resep toko ini kepada orang di seluruh negeri, dan mengandalkan biaya waralaba? Baiklah, 2 miliar rupiah akan kuberikan padamu. Namun, resep dan idemu ini tidak boleh diberikan kepada orang lain. Direktur Kian, Anda bisa tenang saja. Setelah kuberikan pada Anda, saya tidak akan memberikannya kepada orang lain. Setelah mendapatkan 2 miliar rupiah ini, apa yang akan kau lakukan? Akhir ini saya terlalu lelah. Saya berencana membeli beberapa properti. Cukup menghasilkan uang untuk kebutuhan hidup dari hasil sewa saja. Beli rumah dan menyewakannya. Itu tidak menghasilkan banyak uang. Lagi pula saya hanya seorang pelajar. Keluarga saya masih berharap saya kuliah. Meskipun insiden toko kali ini adalah ulah keluarga Sun, tetapi tanpa persetujuan Direktur Kian, bagaimana mungkin masalahnya menjadi sebesar ini? Jaringan kepentingan orang kaya semacam ini, sebaiknya kita menjauhinya. Saya tidak ingin suatu hari nanti, saya disingkirkan oleh mereka. Kak, anggota keluarga Sun bangkrut. Anggota keluarga Sun semuanya ditangkap. Apa? Bukannya anak itu bilang dia hebat? Dia juga tidak bisa mengalahkan Lin Chong. Bukan begitu. Keluarga Sun mengganggu Nona Kian. Tuan tua Kian yang turun tangan membereskan mereka. Toko Lin Chong itu tidak bisa dilanjutkan lagi. Akhirnya diubah menjadi milik keluarga Kian. Uang orang kota ini tidak mudah dicari ya. Sini, Maisie. Minum ini dulu. Sudah baik kan? Kakak ipar, Anda baik-baik saja. Aku tidak apa-apa. Hanya sedikit kepanasan di siang hari. Cuaca akhir-akhir ini sangat panas. Aku berencana membeli kipas angin besok. Xiao Chong, ikut denganku. Kita sudah lama pindah ke rumah baru ini. Sudah seharusnya kita membeli peralatan rumah tangga. Bang, besok temani aku ke kota kabupaten. Kita beli AC. Xiao Chong, restoran udangmu mengalami masalah besar. Dari mana kau dapat uang sebanyak itu? Bang, aku sudah menjual restoranku. Apa? Cuaca sepanas ini, kakak ipar sedang hamil. Aku tidak bisa membiarkannya terus di dapur, kan? Selain itu, kau juga sibuk mengurus kebun sayurmu. Jadi, restorannya aku alihkan ke Nona Kian. Ini juga sebagai ucapan terima kasih atas bantuan mereka selama ini kepada kita. Maaf, Bang. Aku tidak sengaja. Tidak apa-apa. Aku percaya padamu. Kalian tenang saja. Kebun itu biar aku yang jaga. Pokoknya, pasti bisa menghidupi keluarga kita. Kalau begitu, mari kita istirahat sejenak. Lagi pula, aku tidak bisa berbisnis terus, kan? Bukankah kau masih ingin aku belajar? Baiklah, aku setuju dengan perkataanmu. Cuaca sepanas ini, aku jadi tidak bisa belajar. Kalau begitu, besok kita beli AC. Ini semua AC harganya berapa ya? Kenapa tanya-tanya? Kamu sanggup belinya? Benar sekali, kalian tanya harga. Memangnya kalian bisa membelinya? Ini semua barang seharga 3.000 sampai 4.000. Sepatu bututmu itu, kau pungut lagi dari lapak mana? Kalau kalian benar-benar punya uang, berani dong langsung beli AC Panasonic, tahan lama dan bagus lagi. Pak, AC Mitsubishi ini harganya berapa? Yang Mitsubishi harganya Rp5.000. Efek pendingin Mitsubishi lebih baik dari Panasonic, lebih cocok untuk rumah yang luas. Dibilang gemuk, kok malah makin menjadi-jadi. Ini Mitsubishi, bukan becak roda 3 kalian ya? Bukan becak roda 3. Sudahlah, bagaimana kalau kita tunda saja belinya? Pak, AC mana yang bisa dipasang hari ini? Yang Mitsubishi semuanya bisa, beberapa model Panasonic harus tunggu minggu depan. Hei, kenapa pasang? Rumah butut kalian itu bahkan tidak lebih mahal dari AC masih mau pasang. Kalau kau sanggup beli AC, hari ini aku merangkak keluar dari sini. Aku sudah sering melihat orang miskin yang hanya berpura-pura. Kalau tidak mampu beli, jangan di sini mengganggu bisnis kami. Apakah uang ini cukup? Cukup. Suruh bos kalian keluar. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Kualitas Panasonic masih kurang. Mari kita beli Mitsubishi saja. Setidaknya hari ini bisa langsung dipasang. Oh, ini sedang sok pamer ya. Ini uang pinjaman kan? Oh, benar. Dia menjadi simpanan Nona Kian. Uang ini pasti hadiah dari Nona Kian. Apa yang kau katakan itu omong kosong. Jangan memfitnah. Memang kenapa kalau aku jadi simpanan? Setidaknya aku punya kualifikasi itu. Orang bermulut tajam sepertimu hanya cocok berada di kebun binatang. Bos Lin,
Sejak kapan kamu jadi simpananku? Kok aku tidak tahu? Nona Kian, angin apa yang membawa Anda kemari? Kalau aku tidak datang, aku tidak akan tahu ada orang yang menyebarkan rumor. Sepertinya aku perlu memberitahu semua mitra kerja Hotel Dihau bahwa ada orang yang menyebarkan rumor di belakang setelah gagal bekerja sama, agar mereka berhati-hati. Jangan. Aku sungguh tak tahu batas. Anggap saja Anda memaafkan kesalahan kecilku. Anggap saja itu hanya lelucon. Aku juga bercanda. Hari ini aku datang untuk memberikan pembayaran akhir kepada Lincong. Hotel Dihau kami telah membeli restoran lobster dan resepnya. Terima kasih, Nona Kian. Setidaknya beritahu aku kalau kamu menjual toko itu. Aku tidak ingin mendengarnya dari orang lain. Bukankah itu ayahmu? Ayahku juga tidak boleh. Tuan, apa yang Anda butuhkan? Kakak ipar, perutmu sudah besar. Jangan keluar dan bekerja lagi. Aku akan membelikanmu sebuah televisi untuk sedikit menghilangkan kebosanan. Cuaca sangat panas. Sayuran kita pasti akan basi. Mari beli kulkas juga. Baiklah. Bos, 1 AC Mitsubishi, 1 televisi Panda, 1 kulkas Shinfei. Totalnya berapa? Totalnya sebesar Rp19.568.000. Oke, aku ambil. Bos, tolong segera kirim dan pasang. Baik, untuk pembelian di atas Rp10 juta, kami bisa mengatur pengiriman dan pemasangan hari ini. Hei bos, Anda juga harus segera pasang AC Mitsubishi Gu. Tuan, model Panasonic Anda itu adalah model harga khusus, baru bisa dikirimkan seminggu kemudian. Sudahlah, terlalu mahal. Tidak jadi beli dulu. Istriku, ayo kita pergi. Tunggu, Bos Wang. Anda bilang jika saya mampu membelinya, Anda akan merangkak keluar dari sini. Bukan? Kau. Merangkak ya, merangkak. Mari. Sudah, kita semua dari desa yang sama. Janganlah sampai hubungan kita menjadi terlalu tegang. Baik, kakak ipar. Saya akan dengarkan apa kata Anda. Kakak ipar, mari kita pulang menunggu sambil menikmati AC. Ayo. Duduk di sini saja. Katakanlah, apa rencanamu selanjutnya? Kau tidak marah lagi padaku. Marah karena apa itu? Saya menjual toko dan resepnya kepada ayahmu dan tidak memberitahumu. Tentu saja marah. Saya bahkan ingin sekali membunuhmu. Tapi, membunuh itu melanggar hukum. Dalam urusan bisnis, jual beli yang wajar itu normal, bisa dimaklumi. Ya, saya minta maaf. Nona Kian. Kita sudah saling kenal lama, tapi saya belum pernah mendengar kamu memanggil nama saya. Begini saja, panggil nama saya sekali, maka saya tidak akan marah. Kian Yunqing. Tidak, kenapa jadi seformal ini lagi? Cingar. Begini jauh lebih nyaman. Soda ini, kamu yang bayar ya? Tentu. Nona Kian, berapapun yang kamu minum akan kutanggung. Kinger, semua minuman ini aku yang bayar. Jadi kamu bisa bilang padaku sekarang, apa rencanamu selanjutnya? Kamu tahu, gedung yang terbengkalai di dekat pabrik anggur. Gedung itu sudah kosong hampir 10 tahun. Apa yang ingin kamu lakukan? Aku berencana membelinya. Meskipun aku tidak berpikir gedung terbengkalai itu punya potensi kenaikan nilai yang besar, tapi kamu ini selalu melakukan hal yang tak terduga. Tapi kamu tahu tidak, jika kamu ingin membeli gedung terbengkalai itu, kamu harus punya kualifikasi untuk ikut lelang itu. Gedung itu akan dilelang. Kinger, bisakah kamu membantuku mendapatkan kualifikasi lelang ini? Bukan tidak bisa, tapi kamu harus memenuhi satu syarat dariku. Syarat apa? Jadilah pacarku. Nona Kian, aku. Hanya bercanda saja. Dengan penampilanmu yang seperti ini, masih jauh untuk menjadi pacarku. Lalu apa syaratnya? Aku belum memikirkannya. Akan kukasih tahu setelah aku memikirkannya. Baik, aku setuju. Begitu cepat, apa kau tidak takut aku akan menjualmu? Kau bukan orang seperti itu. Lincong, terkadang aku benar tidak tahu. Apakah kau pintar atau bodoh? Ayo pergi. Restoran Sialongxia sangat sibuk. Tuan Putri ini harus pergi mencari uang. Serahkan saja urusan pelelangan padaku. Kau tunggu saja di rumah untuk kabar selanjutnya. Nona Kian, kalau begitu aku berterima kasih padamu. Sampai jumpa. Kualifikasi untuk pelelangan sudah didapat. Namun, untuk mengambil alih gedung yang gagal dibangun, 2 miliar rupiah kuperkirakan tidaklah cukup. Sepertinya aku harus mencari cara untuk mendapatkan uang lebih banyak lagi. Bos, kami mengamati. Ada dana aneh masuk ke pasar saham. Jumlahnya tidak besar,
tetapi setiap saham yang dia beli dan jual selalu menghasilkan untung. Dananya mengandalkan pembelian dan penjualan yang cepat, uangnya sudah berlipat ganda berkali-kali. Awasi secara ketat akun ini. Kami sudah mengawasinya, tetapi akun ini menghilang. Sepertinya operator ini adalah seorang profesional. Aku tidak tahu ahli dari mana dia berasal. Tuan, tolong tunjukkan surat undangan Anda. Dia benar mengira dirinya orang penting. Apa orang miskin sepertimu pantas datang? Ini pelelangan yang hanya dihadiri kaum kaya dan bangsawan. Biar saya perkenalkan adik saya, Wang Yaozu. Dia lulusan luar negeri. Dia juga salah satu tokoh terkemuka di Haicheng. Adik lihat, sepatu ini kotor. Lin Chong, jangan salahkan aku jika tak memberimu kesempatan. Sekarang kau berlutut dan jilat sepatu adikku sampai bersih. Mungkin kami berdua sedang senang dan akan mengizinkanmu masuk. Saya bisa masuk sendiri. Kau pikir surat undangan ini sama seperti lobak dan sawi di pasar, semua orang miskin rendahan bisa memilikinya. Ini adalah simbol status bangsawan dan keluarga kaya. Bahkan kami, itu juga butuh usaha keras. Dengan susah payah baru bisa mendapat pinjaman. Baru dapatkan. Mustahil kau memilikinya. Rupanya ada orang yang membocorkan rahasia sendiri. Ternyata surat undangannya sendiri dipinjam. Ya, orang sepertimu sudah terbiasa mencuri. Jadi melihat apapun terlihat seperti barang hasil curian. Kau berani menghinaku. Tidak punya kemampuan, tapi masih saja berlagak kuat. Usir orang yang membuat onar di depan pintu pelelangan ini. Usir dia dariku. Siapa yang berani menyentuhnya? Nona Qian, ada yang membuat keributan di depan lokasi pelelangan. Kami sedang bersiap untuk mengusirnya. Kemarilah. Kau berani menyentuh orangku? Nona Qian, apa maksudmu? Dia adalah tamu pentingku. Dia adalah orang yang kuundang untuk menghadiri pelelangan ini. Kau menyentuhnya, sama saja menambah luka keluarga Qian. Nona Qian, ada kesalahpahaman. Kami sama sekali tidak bermaksud begitu. Pelelangan akan segera dimulai. Mari kita masuk. Benar juga, kita tidak boleh melewatkan tanah itu. Silakan. Tanah apa? Mungkinkah mereka sudah tahu berita lagi? Maafkan kami, tempat duduk kami sudah diatur sebelumnya. Tuan, tempat duduk kalian ada di belakang. Cik. Pada pelelangan hari ini, apa yang kalian incar? Nona Qian saja sudah datang. Kita mungkin tidak akan bisa mengalahkannya. Lin Chong, si pria tampan ini beraninya duduk di depan menempel pada Nona Qian. Adikku, anak ini sangat licik, dia selalu bisa mendapatkan beberapa informasi rahasia. Kali ini kurasa dia kembali mencium berita tentang tanah. Kita harus bersaing dengannya untuk mendapatkan tanah ini. Nona Qian dan keluarga Qian pasti akan melihat kita dengan pandangan berbeda. Lelang ketiga di kota Haicheng resmi dimulai. Ini adalah barang lelang pertama kita. Sebidang tanah di pinggiran timur kota. Harga pembukaan 1 miliar rupiah. Tanah ini luas dan harganya murah, tapi fasilitas di sekitarnya kurang bagus. Hanya bernilai sekitar 1 miliar 600 juta rupiah. 1 miliar 400 juta rupiah. 1 miliar 600 juta rupiah. 2 miliar rupiah. 3 miliar rupiah. Tanah ini dia menawar sampai 3 miliar rupiah. 3 miliar rupiah sekali. 3 miliar rupiah 2 kali. 4 miliar rupiah. Tanah apa yang harganya sampai 4 miliar rupiah ya? 4 miliar 200 juta rupiah. 4 miliar 400 juta rupiah. 4 miliar 600 juta rupiah. 4 miliar 800 juta rupiah. 6 miliar rupiah. Kalau kita teruskan, keluarga Wang akan bangkrut. Adik, apakah keluarga Wang bisa sukses tergantung pada taruhan kali ini? Baiklah, aku akan percaya padamu kali ini. 6 miliar 200 juta rupiah. Terlalu mahal, kami tidak jadi. Apa? Kamu tidak jadi? Aku hanya menawar iseng saja. Tanah ini juga tidak ada nilainya. Ini adalah seluruh harta keluarga Wang. 6 miliar 200 juta rupiah sekali. 6 miliar 200 juta rupiah 2 kali. 6 miliar 200 juta rupiah 3 kali. Terjual. Selamat kepada Bapak nomor 12 yang telah memenangkan barang lelang nomor 1. Selamat, Bos Lin. Anda berhasil memenangkan lelang gedung yang diinginkan dengan harga 2 juta rupiah. Terima kasih banyak sudah menemaniku hari ini. Aku sudah memikirkan syaratnya. Temani aku menonton film ya. Kamu yakin ingin menonton ini? Bukankah film luar negeri yang baru rilis ini sangat populer? Itu film tragis. Kurasa lebih baik tidak usah ditonton. Bos Lin sungguh kejam.
Anda menolakku hanya karena filmnya tragis. Jika memang sudah ditakdirkan menjadi suatu tragedi, lalu mengapa harus dimulai? Sudahlah, jika Anda tidak mau menemaniku, tentu saja ada banyak orang lain yang mau menemaniku. Sampai jumpa. Sebentar lagi ulang tahunku. Sepertinya ibuku masih dalam bahaya. Kak, cepat bawa kakak ipar ke rumah sakit. Xiao Chong, kakak iparmu menghilang. Apa? Duduklah dulu, duduklah dulu, duduklah dulu. Kinger, Bos Kian, Lincong, di mana kau sembunyikan putriku? Apa? Kinger juga menghilang. Dia tidak bersamaku. Selain ke tempatmu, kemana lagi dia bisa pergi? Kinger benar-benar tidak ada di sini. Jika aku mendapat kabar tentang dia, aku akan segera memberitahu Anda. Ini terakhir kalinya aku percaya padamu. Nona Qian juga menghilang. Pasti si brengsek Wang Zhengang itu. Kemarin dia gagal menjebak kita. Hari ini dia datang untuk membalas dendam padaku. aku akan mencarinya. Hei Wang Zhengang, dasar bajingan. Wang Zhengang, kau bajingan. Selain menipu dan mencuri, kau hanya bisa menculik wanita dan perempuan. Sialan kau. Kau benar menganggap dirimu nona besar. Berkali-kali kau mempermalukan aku dan bekerja sama dengan Lincong membuat aku bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi sekarang. Itu karena kau bodoh dan serakah. Kau bahkan tidak pantas menjilat sepatunya Lincong. Dasar jalang. Dasar jalang. Dasar jalang. Lepaskan aku, lepaskan Kak Limei. Kalau ada apa, hadapi aku saja. Jangan sentuh dia. Menghadapimu ya. Bagus. Kalau begitu hari ini aku akan menghabisimu. Aku sudah bicara dengan ayahmu dan Lincong. Mereka harus bawa uang 10 juta rupiah untuk tebus kamu. Kalau tidak, tunggu saja menerima jenazahmu. Wang Zhengang, Lin Jiangwo, aku akan membunuhmu. Kak, kamu tidak apa-apa. cepat selamatkan Nona Qian dan istrimu. Cepat. Lin Jiangwo, kau berani menyerangku dari belakang. Kak, cepat bawa ipar ke rumah sakit. Maisie, kamu tidak apa-apa. Kamu tidak apa-apa. Maafkan aku. Mari mati bersama. Xiao Chong, Adik, Xiao Chong, Xiao Chong. Bang, aku. Katakan, abang dengarkan. Maafkan aku. Aku membohongi kalian. Sebenarnya, aku datang dari 18 tahun yang akan datang. Xiao Chong, jangan bicara lagi. Abang akan membawamu ke rumah sakit. Ayah, tidak perlu. Aku harus pergi. Kakak ipar. Kak. Xiao Chong, Akhirnya aku berhasil menyelamatkanmu dan ibu. Kembali. Xiao Chong, kamu harus bertahan, Xiao Chong. Di sini ada 400 juta rupiah. Rumah. Kalian harus mempertahankannya. Xiao Chong, kamu akhirnya sadar. Aku dan ibumu sangat khawatir. Bang. Kakak ipar. Sekarang tahun berapa ini?
Kenapa kamu bicara tidak jelas, nak? Sekarang tentu saja tahun 2016. Jangan-jangan kamu masih berpikir ini bukan tahun itu. Xiao Chong, Aku harus memeriksamu dengan seksama. Aku sudah kembali. Aku sudah kembali. Keluarga kita berkumpul lagi.